Hasil Timnas Indonesia vs Taiwan pada pertandingan FIFA Matchday Jumat, 5 September 2025. Pada pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menurunkan kiper Cremonese, Emil Audero Mulyadi, di bawah mister gawang. Indonesia tampil menyerang sejak awal menit pertama. Pada menit keempat, Indonesia membuka keunggulan. Beckham Putra Nugraha mengirimkan umpan lambung ke kotak penalti dan Jordi Amat menyambutnya dengan sundulan. Bola melewati kiper Hwang Chiu-lin. Indonesia memiliki peluang pada menit ke-11. Berawal dari umpan jauh Yaakob Sayuri, Beckham mengirimkan umpan terobosan kepada Sain Patinama yang melakukan tusukan. Tendangan kerasnya masih melebar di sisi kanan gawang Taiwan. Pada menit ke-23, Indonesia menggandakan keunggulan lewat aksi Ramadan Sananta. Gol itu berawal dari tendangan sudut Matchlock. Bola tersebut berhasil Rizky Ridho tanduk. Bola tak langsung mengarah ke gawang. Sananta berhasil keluar dari kemelut di kotak penalti Taiwan dan melepaskan sontekan ke gawang Hwang Chiu-lin. Indonesia mendapatkan gol ketiga pada menit ke-33. Berawal dari umpan kunci Eliano, Egy Maulana Fikri mengumpan bola ke arah Matchlock. Dari luar kotak penalti, ia melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihalau kiper. Pada menit ke-38, berawal dari umpan terobosan Egy, Yaakob Sayuri melakukan tusukan dari sisi kiri pertahanan Taiwan. Umpan akuratnya Eliano akhiri menjadi gol keempat Indonesia. Indonesia tetap tampil dominan meski tak banyak membuat peluang hingga babak berakhir. Patrick Kluivert sempat berkomunikasi dengan Mads Hilges sebelum batal gabung ke Timnas Indonesia. Mads dipastikan absen pada FIFA Matchday bulan September ini meski masuk dalam daftar panggil timnas. Tentunya, ini jadi sorotan karena sang mundur saat pemusatan latihan sudah mulai digelar di Surabaya. Dia saat ini sedang dalam negosiasi dengan klub setelah berambisi untuk meninggalkan Twente FC. Waktu yang mepet membuat sang bek belum bisa bergabung ke timnas. Patrick Kluivert sebenarnya sudah menunggu Mads untuk segera bergabung tim. Apalagi, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan melawan Taiwan dan Lebanon. Untuk masalah ini dia sudah berkomunikasi langsung dengan Mads termasuk soal proses kepindahannya ke tim baru. Semua pemain yang baru tiba tentu butuh waktu untuk beradaptasi dan ini yang membuat pemain disarankan tiba sebelum pemusatan latihan. Mantan pelatih Curaçao ini meminta kepada bek berusia 24 tahun tersebut untuk fokus dengan masa depannya. Dia sebenarnya sudah memberikan batas waktu jika sang pemain tidak bisa datang pada satu sebelum pertandingan lebih baik tidak perlu hadir. Tentunya, ini jadi pilihan terbaik agar dia bisa fokus dan menyelesaikan negosiasinya. Mads sebelumnya hampir bergabung ke tim Prancis tetapi kesepakatan gagal karena waktu yang tersedia tidak banyak. Saya bilang kalau kamu datang lebih lambat dari sehari sebelum pertandingan, kamu harus fokus pada perpindahan klub baru saja, kata Patrick Kluivert. Sementara itu, Calvin Verdon dan Adrian Wibowo masih ditunggu kehadirannya di Surabaya. Verdon saat ini masih dalam suasana duka setelah saudara tirinya baru saja meninggal. Usai resmi menjadi WNI, Miliano Jonathans langsung terbang ke Surabaya untuk bergabung dengan rekan-rekannya guna menjalani TE. Inilah momentum Miliano Jonathans tampil perdana dalam latihan bersama Timnas Indonesia yang dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert. Selain Miliano Jonathans, ada juga Mauro Zylstra yang akan mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda tengah fokus menggelar latihan di lapangan ABC, Kompleks Gelora Bung Tomo, Surabaya, sebagai persiapan menghadapi Taiwan dan Lebanon. Perlu diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani agenda penting pada September 2025. Skuad Garuda dijadwalkan melakoni 2 pertandingan kandang dalam rangkaian FIFA Matchday. Kedua laga ini menjadi bagian krusial dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan-pertandingan ini akan diselenggarakan di Markas Kebanggaan, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seluruh pemain, baik yang berkompetisi di liga domestik maupun di luar negeri, sejak 1 September 2025 sudah berkumpul untuk TD. Patrick Kluivert memimpin langsung sesi latihan guna mematangkan strategi dan membangun chemistry tim sebelum laga. Pertandingan pertama Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 akan berhadapan dengan Taiwan. Laga ini dijadwalkan berlangsung Jumat 5 September 2025 dengan waktu kick-off pukul 20.30 WIB. Ketika Timnas Indonesia sedang mencari pengganti oleh Romeng,
nama Tisdalinga mendadak mencuat sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Cedera serius yang dialami oleh Romain dalam laga Piala Presiden 2025 membuat Si mempertimbangkan opsi pemain naturalisasi. Salah satunya adalah striker jangkung yang kini memperkuat Bologna FC di Serie A Italia. Isu ini pertama kali dihembuskan akun kabar bola Gadura dan langsung mendapat respons luas dari publik. Kemungkinan Si melirik Tisdalinga untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Tisdalinga, yang dikenal sebagai striker Bologna FC dengan kemampuan finishing yang mematikan, disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia bisa menjadi pengganti oleh Romain yang absen di kualifikasi Piala Dunia. Pemain ini menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dan kini memiliki nilai pasar sebesar 208,58 miliar, menjadikannya calon pemain termahal timnas Indonesia. Selama musim terakhir, Tisdalinga tampil dalam 43 pertandingan bersama Bologna FC, mencetak 7 gol dan mencatatkan 3 assist. Sebelumnya, saat memperkuat Toulouse, Dalinga mencetak 37 gol dalam 86 pertandingan. Pengalaman ini menjadikannya sosok yang matang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Jika Si berhasil mengamankan jasanya, Dalinga bisa menjadi andalan jangka panjang di lini serang Garuda. Jika benar-benar resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, Tisdalinga tidak hanya memperkuat tim secara teknis, tetapi juga secara ekonomi dan citra internasional. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, cukup senang dengan kehadiran Mauro Zijlstra. Menurutnya, pemain FC Volendam itu bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Romain. Zijlstra sudah resmi menjadi WNI sejak Jumat 29 Agustus 2025. Pemain berposisi penyerang tersebut diplot untuk menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini serang. Kluivert jelas senang karena timnya punya opsi saat ada pemain yang absen. Saat ini misalnya, Romain harus menepi akibat cedera panjang. Bisa saja Mauro Zijlstra isi posisi oleh Romain, tapi saya juga punya pemain lain yang bisa bermain di posisi tersebut, kata Kluivert. Kendati begitu, pelatih asal Belanda tersebut menyayangkan absennya Romain. Ia harus meracik ulang strategi dengan tidak hadirnya penyerang Oxford United tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam WIB. Lalu, tim Merah Putih akan menantang timnas Lebanon di tempat yang sama pada Senin 8 September 2025. Dua FIFA Matchday itu sebagai persiapan timnas Indonesia menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Dalam fase itu, mereka tergabung di grup B bersama timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan melawan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober. Setelah itu, skuad Merah Putih akan melawan Irak pada 11 Oktober 2025. Timnas Indonesia mendapat kabar mengejutkan jelang FIFA Matchday September 2025. Bek andalan Garuda, Mads Hilgers, dipastikan batal bergabung karena memilih fokus menyelesaikan proses transfer klubnya. Situasi ini membuat pelatih Patrick Kluivert harus putar otak. Pasalnya, tanpa Hilgers, stok bek tengah murni Indonesia hanya tersisa 4 pemain, yakni Jai Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Di tengah kondisi itu, apakah mungkin Kluivert akan memanggil si anak hilang yakni Elkan Bagot? Bek jangkung yang terakhir kali memperkuat Garuda di Piala Asia 2023 itu bukan tidak mungkin bisa menjadi solusi darurat untuk menambah lini belakang. Elkan lama tak gabung timnas Indonesia lantaran berseteru dengan pelatih sebelumnya yakni Shin Tae-yong. Pergantian kepelatihan dari Shin Tae-yong ke Kluivert pun menghidupkan kembali harapan pencinta sepak bola nasional atas aksi Bagot. Bahkan, Kluivert sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan Bagot. Pada Maret 2025 lalu, sang pelatih berniat memanggilnya melawan Australia dan Bahrain. Hanya saja, saat itu Bagot menolak karena ingin fokus menjaga posisinya di Blackpool FC. Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Ia bilang takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain, jadi dia meminta untuk tidak dipanggil, ungkap Kluivert.